Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnan Rizkiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul satu. Saya dari kelompok 17. Yang oke. Pertama-tama kita memasukkan import NumPy S NP. Import NumPy ini berfungsi untuk menghitung angka-angka numerik. Oke, kemudian import matplotlib dot plot. Ini SPLT. Matplotlib biasanya digunakan untuk menampilkan grafik. Kemudian kita masuk ke dev lentur maksimum. Ini definisi untuk fungsi persamaan L, koma, B, N, D, N sama dengan L, koma, W dikali L kuadrat dibagi dengan 8. Kemudian I sama dengan 1/12 1/12 dikali B kali A pangkat 3. Dan delta max delta M X dikali dengan L dibagi dengan 2 kali hmm, 2 kali 3. Kemudian kita masuk ke rumus kita input panjang batang, beban persatuan panjang, modulus lentur, dan lebar penampang dan tinggi penampang. Itu dengan cara L sama dengan input. Ini agar pada saat kita menjalankan program, dia akan menanyakan berapa angka yang akan kita masukkan untuk masing-masing. Masukkan panjang batang, dan kemudian si W dot input beban per beban itu Newton per meter. Kemudian E tadi out input minus bentuk satu untuk satuannya yang Pascal. Kemudian B yang maaf dengan not input masukkan kemudian kita minta hasil sama dengan bentuk maksimum L, B, N,
Ini termasukkan plotting grafik untuk maksimum. Terus kemudian mencari X, sampai X ini, NP, titik, minus plus, minus space. Terima dari nol, pakai nomor, habis sama ini, belum, ini, tiga kali R, dikurang ini X. Itu persamaan lengkar maksimum. Yang di atas posisi di sepanjang badan. Kita membuat PLT titik plot X, kemudian X plus titik X label, kita kurang X itu posisi di kemudian kemudian titik dia label, titik tapi bantu titik di yang kurang sampai menggunakan grafik PLT titik. Kita coba raminkan. Jadi kesalahan di lentur maksimum line 3. Oh, coba kita hemat sama yang baik. Harusnya kita temukan lebih kapital. Coba lagi kalikan hal 2 lain pada line 15 itu hmm, ya sudah. Kalau kelas 1 ngapain? Ini adalah bentuk grafik dari lentur maksimum. Ya, sekian dari saya, kurang lebih menyebabkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Isran dari kelompok 17. Jadi saya akan mengerjakan dari modul 2. Jadi di modul 2 itu kita disuruh untuk menghitung dimensi salurannya. Pertama, kita masukkan dulu format untuk melakukan perhitungannya. Lalu Dev hitung dimensi saluran. Lalu kita masukkan dari eh, rumus luasnya. Pangkat 0,5 pangkat dapat 5. Lalu kita masukkan juga rumus dari tingginya, yaitu A per 2 split baru kita A dan juga A. Lalu
kita masukkan juga di main. Lalu kita kasih masukkan dari Q, lalu masukkan jadi pencet. Dan untuk satuannya itu meter kubik per second. Lalu kita bisa masukkan juga dari N-nya itu, N-nya yaitu koefisien bandingnya. Lalu terus selanjutnya dari SO-nya yaitu S0 yaitu kemiringan dasar salurannya. Dasar saluran. Lalu kita masukkan maka hitung dimensi saluran. Lalu selanjutnya itu rim hasil perhitungan. Selanjutnya masukkan juga rim luas luas penampang salurannya. Hmm, Terus tadi itu berbuat format A. Selanjutnya itu eh, dalam anggaran itu sama seperti yang tadi. Dua ya, dan meter. Formula A. Selanjutnya masukkan I name. Selanjutnya kita masukkan import import matplotlib typeplot seperti lalu gambar saluran part plot plot ibu size itu plot apa selain dua empat lagi juga eh, apa dua empat empat empat
koma, apa, apa, itu sebenarnya berkoma di X, A, berdua, memang, enam, untuk font size-nya itu 12, itu center, untuk title-nya, gambar luas penumpang, penumpang, sembilan. Oh, sorry, ada yang ketinggalan, X, A, tambah, berkoma dua, hampir dua, font size-nya itu sama 12, sama juga center. Minta yang mana? Kan aku untuk X-nya itu saluran, satuannya itu meter, dan untuk yang itu teman, dan itu posisinya itu koma, tambah satu pun, ya, satu, dan untuk Y-nya Y-nya itu 0, tambah satu. Untuk show, A-nya itu dalam 10, dan untuk A-nya itu sebanyak dua, saluran, kemana, dan seperti ini. Selesai gamenya, mari kita coba jalankan. Ya, ini kan satu, ya, kalau ada tadi salah di sini. Pak, dengan pengulang lagi. Untuk untuk investor 0,5. Nah, tekan satu itu harus mampu. Oh, tak lupa tambahkan ini. Tetap masukkan di sini nilainya 10. Nah, maka muncul akan apa grafiknya? Gambar luas penumpang salurannya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Haura Isyanela Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu eh, cara menghitung kedalaman pemancangan dinding turap baja menggunakan metode Newton-Raphson.
Sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu mengimport library matematika menggunakan perintah import math. Di library ini digunakan karena kita akan menggunakan perhitungan fungsi trigonometri, khususnya tangan, dan konversi sudut dari derajat ke radian. Baik, selanjutnya kita membuat fungsi utama yang diberi nama f. Fungsi ini mempresentasikan persamaan keseimbangan yang akan dicari akarnya. Di dalam fungsi tersebut terdapat tiga parameter. Oke, kita masukkan dulu. F, tiga parameter. Parameter pertama yaitu D, merupakan kedalaman pemancangan turap. Lalu ada H. H itu sebagai tinggi tanah yang ditahan. Lalu ada pula P. Nah, P di sini itu sebagai sudut geser dalam tanah. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan eh untuk menghitung koefisien tekanan tanah aktif atau Ka, kita masukkan rumusnya, yaitu Ka sama dan cuma kali radian 45 derajat dikurang dengan pi per 2. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan untuk menghitung koefisien tekanan tanah pasif kita atau Kp, kita masukkan rumusnya. Dulu. 45 ditambah dengan pi per 2. Selanjutnya, setelah kita menuliskan nilai rumus Ka dan Kp, kita akan membentuk program persamaan yang akan diselesaikan dengan tujuan mencari nilai D yang membuat fungsi tersebut sama dengan 0. Jadi kita masukkan itu. Oke. Baik, selanjutnya untuk membuat fungsi turunan atau derivatif dari persamaan utama, eh, kita akan membuat fungsi ini karena fungsi ini sangat penting dalam metode Newton-Raphson karena metode ini membutuhkan nilai fungsi dan nilai turunannya untuk memperbaiki tebakan solusi pada setiap operasi. Nah, kita buat dulu fungsinya. Tuh, F derivatif. Oh, ih, kita masukkan rumusnya, rumus turunannya. Tuh, masukkan juga rumus dari KP-nya. Radian derajat gambaran P per
Kalau kita setelah fungsi dan turunannya selesai dibuat, kita mendefinisikan fungsi netral pada bagian ini. Terdapat beberapa parameter yaitu H, P, tebakan awal atau nilai gas, toleransi error, dan jumlah literasi minimum. Ya, kita kasih masuk. Misalnya, fungsi kayak ini. Itu Newton, Newton, parameternya ada H, lalu ada P, ada initial gas, lalu ada toleransi, jadi toleransi maksimumnya. Oke, ini initial gas, ini bukan tebakan awal saja. Ini, tuh, P, masukkan situ, F derivatifnya, atau turunannya. Oke. Jadi fungsi F jika absolute value lebih kecil dari nilai toleransinya, maka keluarkan deh. Tidak sesuai maka yang dikeluarkan yaitu return no, tidak ada jika tidak konvergen. Baik, selanjutnya untuk memunculkan pemilihan nilai-nilai D, H, dan memunculkan nilai H, P, dan initial gas atau D tebakan awal, kita akan membuat kodenya, membuat input dan syarat. Pakai input load. Jadi nanti setelah eh, kode ini dijalankan, akan muncul pertanyaan seperti ini. Untuk dimasukkan nilai-nilai yang akan dicari. Pertama ada H, yaitu tinggi dinding turap. Selanjutnya ada nilai P. Kasih buat info. Tidur, geser, jalan, tanah, derajat. Oke. Selanjutnya adalah inisial gas. Kita masukkan buat masukkan bahkan awal dari jaringan tersebut. Oke, kemudian fungsi motor reaction ini dijalankan untuk mencari kedalaman pancangan dinding turap baja. Jadi kita di sini untuk memanggil ulang
Kan ini inisial gasnya mau hasil apa namanya agar resultnya muncul. Jadi kita perlu eh, masukkan coding ini. Jadi setelah itu kita akan menggunakan fungsi if result yang tadi itu is non print ke dalam result ini hasilnya ini dengan satuan meter. Ini jika result is not known. Dan kita masukkan fungsi else jika fungsi if tidak. Fungsi else jika fungsi result itu ada atau tidak ada, kita masukkan. Jadi yang ditampilkan itu seperti ini. Eh, Jadi Newton-Raphson itu tidak konvergen. Jadi dia tidak ada hasilnya, atau tidak konvergen. Nah, setelah selesai, akan running dulu linknya. Nah, sini kita bisa lihat muncul eh, opsi. Itu masukkan tinggi dinding turap. Kita masukkan nilainya, misalnya 65. Nah, ada lagi opsi masukkan sudut geser dalam tanah. Kita pakai 35 misalnya. Selanjutnya ada masukan D, yaitu tebakan awal. Kita masukkan nilainya misalnya 76. Nah, di sini langsung terlihat ternyata metode kedalaman pemancangan dinding turap bajanya itu 46,8 meter. Berarti metode Newton-Raphson itu konvergen. Baik. eh, Demikian penjelasan cara kerja program Newton-Raphson untuk menghitung kedalaman pemancangan dinding turap baja.